Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalah rahmah wa maghfirah wa itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Kata-kata ta'zim pertama sekali kepada yang mulia Imam besar masjid yang sangat agung dan megah indahnya. Kata-kata ta'zim kepada seluruh para guru-guru kami, ayahanda kami, para abu, para tungku sekalian, dan kepada seluruh para jamaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan introspeksi diri, yang dimana banyak sekali noda dan dosa yang telah kita lakukan, baik itu yang menyangkut dengan Allah dan yang menyangkut dengan makhluknya Allah. Maka sebaik-baik kita adalah manusia yang insaf, yang selalu berkaca, bercermin diri daripada segala noda dan dosa. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada suatu hari datanglah seorang pemuda kepada Rasul. Pemuda tersebut menanyakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, selama hidupku, semenjak aku lahir sampai dengan sekarang, tidak ada secuil kebaikan pun yang aku lakukan. Bahkan yang ada, ya Rasulullah, segudang dosa yang telah aku lakukan. Maka aku memohon petunjuk daripadamu, ya Rasul, dan bertanya kepadamu, apakah Allah senantiasa mengampuni segala dosa dan noda yang telah aku lakukan?" Para hadirin, sehingga Rasul pada ketika itu menjawab, "Wahai pemuda, walaupun dosamu sebesar bumi dan lautan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu." Sehingga dengan senang hati pemuda tersebut sambil tersenyum dan gembira, sehingga ia berpaling daripada Rasulullah menuju ke tempat kediamannya. Tiba-tiba para hadirin dalam perjalanan dari tempat Rasulullah ke rumahnya, maka pada saat itu terlintas dalam benak pemuda tersebut, segala dosa yang aku lakukan diampuni oleh Allah. Apakah dosa yang selama ini saya lakukan dilihat Allah ataupun tidak? Maka dari kediamannya dia kembali kepada Rasulullah dalam keadaan yang sangat sedih, dalam keadaan raut wajah yang sangat pucat. Sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, memang Allah Maha Pengampun telah mengampuni segala dosaku. Tetapi mulai dari kembalinya kepada Rasulullah sampai ke kediamanku, maka ya Rasul, hatiku memberontak. Selama ini saya telah melakukan dosa kepada Allah.
apakah Allah itu melihat apa yang saya lakukan? Maka dijawab oleh Rasul, wahai pemuda, apapun yang engkau lakukan, dimanapun engkau lakukan, kapanpun engkau lakukan, maka Allah melihatmu. Maka pada ketika itu pemuda itu terjatuh pingsan dan mati. Apa yang pemuda itu pikirkan sehingga dia kembali kepada Rasulullah menanyakan, apakah Allah melihat apa yang aku lakukan? Mulai perjalanan dari Rasulullah ke rumahnya, pemuda itu memikirkan betapa cintanya Allah, betapa sayangnya Allah kepadaku, kata pemuda itu. Selama ini saya telah banyak melakukan dosa. Selama ini saya telah banyak melakukan kemaksiatan. Tapi Allah sayang kepada saya, kata pemuda itu. Banyak sekali saya berbuat dusta. Banyak sekali saya berbuat maksiat, tapi Allah masih memberikan rezeki kepada saya. Cukup lempubut maksiat. Tapi Allah ne sayang ke lon, ne sayang ke anak lon, ne sayang ke perumah lon, nebi rezeki ke lon, nebi rezeki ke anak lon. Dan nebi rezeki, iaitu ke perumah lon, bahkan kepada seluruh keluarga lon, nebi rezeki Allah. Padahal logikanya saja, ketika seorang anak berbuat yang dilarang oleh orang tuanya, maka pasti orang tuanya akan menghukum anaknya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa kita menyesal pada hari yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, diberikan kesehatan. Maka jadikanlah Ramadan ini adalah sebagai Ramadan introspeksi diri. Berbenah dirilah kita, membersihkan diri daripada segala dosa dan noda, baik itu yang menyangkut dengan Allah dan menyangkut dengan makhluknya Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang kedua adalah sebagai makna Ramadan itu adalah tempatnya bertaubat. Para hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah tempat bertaubat. Allah tahu setiap kita melakukan maksiat kepada Allah. Madum-madum tanya bergelimang dalam maksiat kutotat. Maka Allah nehai ketika datangnya bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzi, ya ibadiyalladzina asrafu nafsah. Wahai hamba-hambaku, yang dulu engkau mencampakkan dirimu dalam maksiat, yang dulu engkau mencampakkan dirimu dalam kemungkaran, maka segeralah engkau berbuat ibadah kepada Allah. Nehai katanya badu. Tapi berbuat ibadahnya katanya selama bulan Ramadan mentang. Oleh bulan Ramadan maka tinggal masjid. Oleh bulan Ramadan tinggal berjamaah. Oleh bulan Ramadan tinggal majlis taklim. Oleh bulan Ramadan meninggalkan yaitu majlis-majlis zikir. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Nabi yang namanya Nuaiman. Jadi Nuaiman tersebut dia selalu melakukan mabuk. Jadi minum minuman keras. Sehingga ketika berjumpa dengan Rasulullah, wahai Nuaiman, kenapa engkau melakukan mabuk? Maka bawa tenyan gesepot oleh Rasulullah. Kemudian beberapa bulan kemudian Nuaimannya dijep dalam minuman keras. Maka gehoi dalam Rasulullah, gecambuk dalam Rasulullah. Sehingga para sahabat-sahabat ketika itu memanggil kepada Nuaiman itu la'anatullah alaih.
Jadi sahabat-sahabat yang lain dihai kepada Nuaiman laknat Allah arti kata. Bahkan sahabat-sahabat dihai kepada Nuaiman laknat Allah karena Nuaimannya telah mengolok-olokkan Rasulullah. Bulunnya ditaubat, bulu kekah maksiat. Bulun kelom ditaubat, bulu kelom maksiat. Tapi apa jawaban Rasul? Wahai sahabat lun babandum, baik takun ke Nu'mannya adalah orang-orang yang dilaknat Allah. Justru Nuaiman ini adalah kekasih Allah dan kekasih Rasulnya Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bak sabahuro. Abu Bakar ingin melaksanakan yaitu perdagangan ke negeri Syam. Sehingga bak watanya Abu Bakar nilakengan dua drobak Rasulullah. Yang pertama nilake yaitu Nuaiman. Yang kedua adalah Suwaibid. Bak wata gilakes Nuaiman li Abu Bakar bak Rasulullah. Maka bak watanya nekem tersenyum Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kepo tu teman Nuaiman nyo. Nyo Nuaiman nyo kacau rumucut. Maka dia sebut anak pupu ya Rasulullah ada kacau lun galak lun tiga go. Jadi sehingga bawatannya nemelah Nuaiman dengan Suwaibid. Sehingga ketika truk unang Rosyam, maka ubena para sahabat-sahabat yang lain gejuk catah. Gejuk job masing-masing oleh Abu Bakar. Ditanya oleh Nuaiman, wahai Abu Bakar, kelun pu lempubut. Dikata lagi biasa budro teman-teman. Kemudian Suwaibid. Nyo ke Suwaibid. Igata karena tupat pecut. Jadi Suwaibid nyo tupat. Lagi tiang tu. Nyo terpegah deng tabi-tabi. Terpegah duk tabi-tabi. Tepat dan cukup get tu. Sehingga ditugaskan oleh Abu Bakar. Wahai Suwaibid, engkau menjaga makanan ini. Tiba-tiba bawa tenyan. Kakak siap berarti Suwaibid yang jaga makanan. Nuaiman gaknya hanabut. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sampainya waktu zuhur, waktu truk waktu luhur, maka Nuaimannya kada. Ketika dia, maka gepetollah bak Suwaibid. Sebab Nuaimannya guyuja pengan Abu Bakar unang Rosyam tapi hana gebis peng. Hana geme belanja ke rog baju sehingga kada gepetollah bak Suwaibid. Ketika truk bak Suwaibid gekun le Nuaiman. Ai Suwaibid tabi makanan bacuk lun kada. Abu Bakar hana kubah peng menu, maka tabi makanan bacuk. Suwaibidnya cukup amanah urang. Sehingga dikun le Suwaibid, wahai Nuaiman, nyo makanannya hanjit lungbi karena hana izin daripada Abu Bakar. Mengingkari Abu Bakar berarti long telah mengingkari Rasul. Mengingkari Rasul adalah telah mengingkari Allah. Sehingga habi. Menyogata hantabi makanan kelun membacut. Berarti digata ke tamita masalah ngalun. Ada berangkap puji terpegah wahai Nuaiman yang makanannya halun bi kegata. Sehingga bawatannya Nuaimannya berangkatlah upasai. Dijak bak pasai. Sehingga bak pasainya na dimukat lamit atau hamba. Bak surah dengan penggetannya sabah-sabah lamit 80 juta, 60 juta, 50 juta paling kurang. Sehingga dikun le Nuaiman yan po dikun. Bak long na lamit taboh. Lon publau soyang blo dengan harga yang murah yaitu 20 juta madam. Pakan murah tak publau kata lamit. Meno lamit long na kekurangan baju. Putra kekurangan lamit. Lamit lon ketika jih tak pegah hamba sahaya maka pasti di mengaku jihkan hamba sahaya. Nyan kenyang kekurangan. Butai ka pegang 20 juta, butai juk peng 20 juta, dipetenyoklah lilin Nuaiman menua. Nyo peng kalung terimang nyan yang tu Suwaibid nyan le diblo di me upasai long. Ketika datangnya Abu Bakar, katruk wate cauro, truklah Abu Bakar. Maka ni tanyang, hai makanan yang empat mentang, Suwaibid hoka, wahai Nuaiman. Maka disebut oleh Nuaimannya polos. Kalun publau hai Abu Bakar.
Nyopeng yang lon publo Nuaiman nyan sampai hadiah-hadiah ke Rasulullah nalum lawa. Sehingga bawa tenyan berangkatlah Abu Bakar ke Diupasai, gejak beliau kembali, yaitu Suwaibid yang kala di publo le Nuaiman menung. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sejarahnya sebagai bahan kegetannya bahawa baiklah beranggapan bahawa Rasulullah ngon ku tale-tale badum. Nanti yang hana tale. Ya benar. Nangan Rasulullah yang ketika datang ia menjadi dia tersenyum. Yaitu Nuaiman. Sehingga dalam sebuah riwayat disampaikan bahawa sampai deh gusi-gusi ke Rasulullah ke kem, wate ingat ke Nuaimannya. Mbak Sabah Ura, ubena pembesar-pembesar dari negara-negara lain datang kepada Rasulullah. Dalam tujuannya adalah untuk diakalkan perkembangan Islam. Dan menyesandaji Islamnya God, maka ubena perwakilan-perwakilan negara tamang dalam agama Islam. Sehingga teruklah jamai-jamai Rasulullah, urmoh Rasulullah, dimelah unta yang paling God sabuh. Hingga waktu teruk urmoh Rasulullah, diikat unta dan di ke rumah Rasulullah bak jambu bak surah katanya nyan inan na Sayyidina Hamzah, na Sayyidina Umar, na Sayyidina Ali dan na petinggi-petinggi lain yang duduk di ke rumah Rasulullah. Sehingga tiba-tiba bawa tanya teruklah Nuaiman. Waktu teruk Nuaiman nyo kaji ke bahan lucu bak para sahabat dan bak urang-urang yang lain. Humoris urang. Nyo kapah tak katuk Nuaiman kan. Maka para hadirin, ketika truk Nuaiman yan, maka gehoi le Sayyidina Hamzah. Hai, Nuaiman kono tak duduk le saat. Hai tanging, di ke rumah Rasulullah, putra mekat. Cukup tumbun untanya. Nyan sang menyota pegak ke tati cukup mengan. Legekun nyan gemayang-mayang, tiba-tiba gadah Nuaiman yan. Sehingga kalihlah proses dikoh takunta le Nuaiman. Le dikoh takunta le Nuaiman yan dihoi Sayyidina Hamzah. Wahai Sayyidina Hamzah, nyo unta kali long siapa? Nyo ilon payah long minggat ile saat. Payah lon pujuh dro ile saat. Yan untuk menyoka aman nyen dak pelaku untanya. Tapi lon wasit bagata wahai Sayyidina Hamzah, be dak pegah-pegah ba Rasulullah. Maka bawa tanya Nuaimannya dipelung ke dia. Bak surah katanya pantai ke dia itu. Bahnya tubit perwakilan ataupun jamai daripada Rasulullah banekalan unta Rasulullah ka putuh takwa. Sehingga nehoi Sayyidina Hamzah, wahai Sayyidina Hamzah, so yang puputnya. Maka nekeng le Sayyidina Hamzah, Nuaiman ya Rasul. Menyomenan, wahai Sayyidina Hamzah, cok unta tak blow unta lain, kemudian tak bayar 2 kali lipat kepada urangnya. Karena urangnya adalah ingin mengkaji Islam. Watet dikalan le urangnya bahawa but urang Islam yang lagi, sehingga hand item iman kepada katanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga bedahlah Sayyidina Hamzah gejablah unta lain dan gebaya 2 kali lipat kepada jaminya Rasulullah. Sehingga bawatannya leh kembalinya jamai, maka gejak setetlah Nuaimannya. Gejak setet Nuaimannya, Nuaiman di surah katanya di pelungu pantai karya ke deh, ro pantai karya natidro sahabat Rasulullah. Bandikalan adalah Nuaimannya, Nuaiman didesak oleh sahabat-sahabat yang lain, bahwa Nuaimannya adalah sidro sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dalam keadaan di pelung Nuaimannya, maka bawa tenyan nutanyong le sahabatnya pakon kata kaplung lon dilit na urang lit lon tapantu sealun sehingga bawa tenyan dibantulah di somlamon wate di somlamon nyan Nuaiman maka diwasit disampaikan mbak urang yang jaga mon nyo tam janji di lebak lon bek tak pegah-pegah bahawa lon lom somino lom janji butoi handa pegah-pegah butoi handa pegah walaupun yang tanyang Rasulullah tinggal mungkin gejak kena Rasulullah. Walaupun yang tayangnya Rasulullah tetap halun pegah sih. Sehingga legekun han gepegah 5 minit kemudian kadro Rasulullah kena.
Ketika truk Rasulullah kenan, maka ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat lun, na tanging hoka si Nuaiman. Igek nyan hanjin han ke pegah karena yang tanyang pun Rasulullah. Tapi igek nyan kali ke menjanji meno bahwa han ke pegah walaupun pada Rasulullah. Sehingga nusuot oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, mataku tidak melihat. Jadi dengan mata hana ke kalan, tapi dengan telunyok, petunjuk ju ba Rasulullah bahawa Nuaiman adalah lamun. Sehingga waktu kebuka, tutup mon le Rasulullah, langsung nusuot oleh Nuaiman, ya Rasulullah, nyankan butlun ya Rasulullah, tapi geyu oleh Sayyidina Hamzah. Sehingga waktu kebedah dari mon nyan, baru dua krek gebegah habar Rasulullah, langsung nuplung Nuaiman lom. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam masa setahun yang disampaikan, Rasulullah ketika datang jame-jame truk urmoh, maka sahabat ini ceritakan tentang peristiwa yang terjadi dengan Nuaiman tersebut. Jadi Nuaiman yang adalah sidro sahabat yang batat bacut, tetapi dia kekasih Allah. Nuaiman batat, tetapi dia adalah kekasih Rasulullah. Ya, bandit-bandit hat katanya, tetapi bejit adalah ke penghuni syurga. Membandit hat je katanya, membrok hat akal je katanya, memaksiat hat je katanya, tetapi bejit kepada kekasih Rasulullah dan kekasihnya Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengaku katanya kekasih Allah mudah datang. Tapi dalam implementasi dalam kehidupan katanya yang cukup payah datang. Melahirkan cinta Allah kepada kita, semestinya kita mencintai Allah melebihi daripada cintanya kepada diri sendiri. Syekh Hasan Al-Basri sampaikan, bak sabuh malam Syekh Hasan Basri Syekh Hasan Basri ni mekawin. Kemudian dia ni mekawin, maka dikatnya nana. Ketika nana Syekh Hasan Basrinya, maka rasa cinta yang dulunya kepada Allah timbul kepada anak. Sehingga bak sabuh malam melempur Syekh Hasan Basri. Pukul melempur oleh Syekh Hasan Basri, seolah-olah malaikat tengah bersapat sabuh golongan yang golongannya adalah masuk ke dalam syurganya Allah. Golongan apa itu? Golongan yang mencintai Allah. Sehingga dalam golongannya, dalam perkumpulan golongannya, na Syekh Hasan Basri sira. Tetapi bakwatanya gecoklah Syekh Hasan Basri geputubit dalam rombongannya. Ditanya oleh Syekh Hasan Basri dalam mimpinya, wahai malaikat, pakan idro ne putubit long daripada golongan-golongan orang yang mencintai Allah. Maka nusuot oleh malaikatnya, wahai Syekh Hasan Basri, dulu memang engkau sangat mencintai Allah melebihi cintamu. Lebih tak cinta ke Allah daripada kedro, daripada anak dan daripada permoh. Tapi uronyo kata Hasan Al-Basri, tidak lagi mencintai Allah sebagaimana sebelumnya, tetapi cinta kamu sudah terbagi kepada anakmu. Kamu bagi. Sehingga bakwatanya dalam mimpi Syekh Hasan Basri, ya Allah, ya Tuhanku, jika dengan anakku, jika dengan anak yang kan Nabi kelon dapat menghalangi cintaku kepadamu, maka cabutlah nyawa anakku. Dalam lempur. Maka pas jaga Syekh Hasan Basri, tiba-tiba terdengarlah teriak yang sangat luar biasa. Teriakan yang raya. Ubena urung kageplung kenan. Pakon. Rupaji anak Syekh Hasan Basri jatuh di atas tampung sehingga anak Syekh Hasan Basri meninggal. Ketika meninggal anak Syekh Hasan Basrinya, maka Syekh Hasan Basri mengucapkan alhamdulillah, senang dengan meninggal anak. Jadi orang yang mencintai Allah, dia akan tenggelam cintanya kepada Allah. Kan hanya sekedar tak ucapkan bak bibi madang, tetapi mencintai Allah lebih daripada segalanya. Dia tidak akan hidup tanpa menyebutkan zikrullah. Dia tidak akan hidup tanpa adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka bulan Ramadan ini jadikanlah sebagai bulan yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, mungkin kita sedang mungkin gedanyo yaitu matang Nabi umur oleh Allah, matang Nabi kesempatan oleh Allah, maka sama-samalah kita melakukan ibadah kepada Allah. Karena banyak sekali orang-orang yang nak di rumah oronyo dalam keadaan yang sangat sedih. Orang yang nak di rumah oronyo kadang dalam keadaan sakit, dalam keadaan stroke, dalam keadaan berbagai macam, sehingga ia merindukan ibadah kepada Allah. Orang yang sakit rindu kepada ibadah. Maka seyogyanya katanya matang gebi kesempatan oleh Allah, matang nebi umur panjang oleh Allah, maka berindu kepada ibadah. Ketika kita rindu kepada ibadah, berarti kita rindu kepada kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aina kumatang yang dapat ulun tuan sampaikan, insyaallah di lain waktu kita akan sambung kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.